dan klik tombol suka. Aku rasa dia tidak lapar, Leo. Apa yang kau inginkan, Hero? Kau mau bilang apa? Coba bicara. Apa artinya? Oh, hai Ranger kecil Kai. Apa kabar? Hai Leo, aku berhasil. Penemuan terhebat di bumi, bukan, di alam semesta telah berhasil. Wah, pelan-pelan Kai. Penemuan apa? Aku membuat penerjemah hewan. Alat ini menerjemahkan bahasa hewan menjadi bahasa manusia agar kita bisa mengerti bahasa dari hewan-hewan. Itu luar biasa. Apa yang akan kau lakukan dengan alat itu? Aku ingin sekali memecahkan kode lagu ikan paus bungkuk. Akhirnya aku bisa tahu apa yang mereka nyanyikan. Ikan paus bungkuk. Keren! Apa kalian ingin bergabung denganku? Kalian akan jadi yang pertama yang menyaksikan alat penerjemahku. Tentu saja, luar biasa. Bagus sekali. Akan kubagikan lokasiku dengan kalian. Sampai jumpa. Ikan paus bungkuk. Ini dia. Kelihatannya ikan paus bungkuk sangat besar. Paus bungkuk dewasa memiliki panjang 12 hingga 16 meter. Kira-kira sepanjang bus sekolah rata-rata. Dan beratnya sekitar 40.000 kilogram. Hampir sama dengan berat 6 ekor gajah Afrika. Sementara ikan paus bungkuk jantan dan betina menghasilkan suara. Yang jantan dikenal suka menyanyi melodi yang keras, panjang dan kompleks. Dan berkat alat penerjemah hewan Kai, kita akan tahu apa yang sebenarnya mereka nyanyikan. Ayo kita pergi menemui Kai. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platypus 1 diaktifkan. Kita pergi. Terima kasih sudah datang teman-teman. Jadi bagaimana cara kerjanya alat penerjemah hewanmu, Kai? Itu sangat mudah. Akan kutunjukkan pada kalian. Kalian akan sangat terkesan. Hero, ayo bicara. Lalu suaranya diterjemahkan secara otomatis. Aku sayang padamu, Katie. Oh. Aku juga sayang padamu, Leo. Kalian adalah sahabatku. Oh. Kami juga sayang padamu, Hero. Bagaimana denganku, Hero? Apa kau menyayangiku juga? Kentang. Hah? Aku yakin itu hanya gangguan kecil. Aku akan perbaiki dalam waktu sekejap. Apa kalian dengar itu? Di sebelah sana, ikan paus bungkuk. Ikan paus? Itu kumpulan ikan paus bungkuk. Itu sangat luar biasa. Tidak kusangka dia melompat keluar dari laut seperti itu. Itu disebut breaching, yaitu saat ikan paus melompat keluar dari laut dan menghempaskan tubuhnya. Ikan paus bungkuk cenderung melompat lebih tinggi dan lebih sering dari ikan paus lainnya. Baiklah teman-teman, saatnya merasa terkesan. Apa ya yang dinyanyikan oleh ikan paus bungkuk itu? Marco. Polo. Apa? Itu tidak mungkin. Akan kucoba lagi. 1 kentang, 2 kentang, 3 kentang, 4 kentang. Kentang? Jangan lagi. Jangan lupa untuk bawa bawang bombaynya. Bawang bombay? Aku rasa bukan itu sebenarnya yang dikatakan oleh ikan paus bungkuk, Kai. Tidak, itu tidak mungkin. Alat penerjemah hewanku seharusnya sudah sempurna. Tunggu teman-teman, aku akan perbaiki dulu. Hei, apa kau lihat ukuran ikan yang kutangkap? Ya ampun, dia mulai lagi. Saus tomat kakak tua di tongkatmu. Hah? Aduh, aku tidak bisa menghentikannya. Alat ini menerjemahkan semuanya. Hei, aku adalah ikan. Ya, setidaknya kau tahu alat itu berfungsi. Kelinci melompat. Kue muffin jeruk itu enak. Terkadang berfungsi dengan baik. Bagaimana cara aku menghentikannya? Apa semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Di sini baik-baik saja. Tunggu, di mana Hero? Hero! Hero! Hero di mana?
Aku di dalam ikan paus. Ikan paus? Aku akan memastikannya. Aku tinggal menyambungkan kameranya dan selesai. Wow, jadi itu bagian dalam ikan paus bungkuk. Tepatnya, dia ada di dalam perut paus bungkuk. Ranger Rocky! Jangan khawatir, Ranger kecil. Hero akan baik-baik saja. Ikan paus bungkuk itu tidak punya gigi, dan mereka hanya bisa menelan saja. Memang mulut mereka besar, tapi tenggorokan mereka cukup kecil, kira-kira seukuran jeruk bali. Itu sebabnya paus bungkuk hanya bisa makan makanan berukuran kecil seperti ikan krill dan ikan teri. Dia benar. Aku tidak apa-apa, teman-teman. Aku lega mendengarnya. Tapi kita tidak bisa biarkan dia di dalam sana selamanya. Kita harus cari cara untuk mengeluarkan dia. Ya, kita harus cari tahu di ikan paus bungkuk mana terlebih dahulu. Aku tidak mau masuk ke dalam mulut ikan paus. Mungkin kita tidak perlu masuk. Karena ikan paus bungkuk itu suka bernyanyi, kita bisa gunakan nyanyian mereka untuk menemukan Hero. Caranya? Hero, kami akan minta ikan paus yang bernyanyi untuk kami secara bergantian. Kalau kau berada dalam ikan paus yang sedang bernyanyi, harusnya kau bisa merasakan ikan pausnya bergemuruh. Saat itu terjadi, berteriaklah. Baiklah. Itu ide yang bagus, Leo. Aku harap itu berhasil. Permisi, ikan paus bungkuk. Kami kehilangan anjing kami, dan kami harap kalian bisa membantu kami. Mereka tidak mengerti apa yang kita katakan. Jangan khawatir, Ranger kecil. Aku akan buat paus itu bernyanyi. Bagaimana caramu melakukan itu, Ranger Rocky? Aku bisa bicara bahasa paus. Wah, itu keren sekali. Kau merasakan ada suara gemuruh, Hero? Kentang. Aku rasa jawabannya tidak. Hau. Aku merasakannya. Ini dia pausnya. Kita menemukan ikan pausnya. Hero ada di dalam mulutnya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat paus membuka mulutnya. Selamat. Syukurlah kau tidak apa-apa. Terima kasih sudah menyelamatkanku, teman-teman. Aku sayang kalian. Aku ingin tahu apa yang mereka nyanyikan kali ini. Silakan keluar dengan tertib. Lagu ikan paus bungkuk itu memang indah. Tapi aku lebih suka mereka kalau aku tidak tahu apa yang mereka nyanyikan. Aku juga. Hai Ranger Cilik, mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1. Hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Hah? Apa itu di jalan? Oh tidak! Mobil! Hati-hati! Anjing pintar! Coba tangkap yang ini, Hero. Ups. Leo, semoga kau tidak merusak komputer. Kita harus periksa sekarang. Oke, Katie, aku di belakang. Sampai nanti, Hero. Semoga komputerku aman. Komputer, kau aman. Hai Ranger Cilik Zari. Hai Leo, ada hewan di tengah jalan dan banyak mobil yang melaju cepat. Dia tampak seperti reptil bersisik. Aku butuh bantuan. Kami akan ke sana, Zari. Kumohon cepat, Ranger pamit. Ranger pamit. Kita pergi sekarang. Kita bisa cari tahu informasi hewan itu di jalan. Jangan cemas, ada aku. Aku akan terus mengawasimu. Halo? Oh, ya, Mama. Baiklah, Ma. Oh tidak. Kemana dia? Apa yang kau tahu tentang reptilnya, Katie? Itu bukan reptil, Leo. Hewan yang ditemukan Zari adalah terenggiling Sunda.
Dia adalah salah satu dari sedikit mamalia yang tubuhnya tertutup sisik. Terenggiling hewan nokturnal, pemalu, dan penyendiri. Mamalia pemalu bersisik. Keren! Hai Zari. Hai Zari, hewan di jalan itu terenggiling Sunda. Ya, soal itu dia hilang. Oh tidak. Pasti masih dekat sini. Ayo berpencar dan cari. Ransel terbang. Ayo meluncur. Di mana kau terenggiling? Ide bagus, Hiro. Kita lihat apa bisa temukan terenggiling. Itu dia. Aku lihat. Terenggiling jadi bola. Kita harus singkirkan dia dari jalan. Aku akan lari dan ambil. Jangan. Itu berbahaya, Zari. Aku punya ide yang lain. Aku akan turun dan ambil terenggiling. Katie, Zari, bilang saat tidak ada mobil. Hati-hati, Leo. Aku siap. Tunggu, dan sekarang. Aku datang, terenggiling. Tidak, Leo. Ada mobil. Terbanglah. Wow! Ranger Rocky. Kau sudah aman, Leo. Terima kasih, Ranger Rocky. Tapi terenggiling masih di tengah jalan. Ada yang aneh, Ranger Rocky. Dia jadi bola. Jangan cemas, Ranger Cilik. Itu cara terenggiling melindungi diri. Saat terenggiling Sunda merasa terancam, mereka meringkuk jadi bola untuk menutupi bagian vital seperti wajah dan perut. Sisik mereka bekerja seperti baju zirah yang melindungi mereka dari dimakan pemangsa. Sisik mereka sangat keras, bahkan macan tidak bisa menggigitnya. Tapi, apa sisik terenggiling cukup kuat untuk melindunginya dari terlindas mobil? Tentu tidak, tapi kalian harus cari solusi yang tidak membahayakan diri. Aku tahu harus apa, Ranger Rocky. Bisa pakai ransel terbang. Aku pakai tablet untuk mengendalikan ransel dari sini. Kita tidak harus ke tengah jalan sama sekali. Ide yang luar biasa, Katie. Oke, Katie. Ayo lakukan. Dan terbang. Awas mobilnya. Ada lagi yang ke arahmu. Sedikit lagi, terenggiling. Mobil. Aku lihat. Dapat, terenggiling. Wow. Jangan jatuh. Iya. Hampir saja. Tidak apa-apa, terenggiling. Kau sudah aman. Bau apa itu? Oh, Busuk sekali. Itu dari terenggiling. Terenggiling mengeluarkan bau busuk untuk melindungi diri. terenggiling pasti masih takut. Apa yang bisa dilakukan untuk membantunya? Ayo kita berikan dia ruang. Lihat, terenggiling kembali. Dadah, Pangolin. Jaga dirimu. Jangan menyeberang jalan lagi. Misi penyelamatan yang menegangkan. Syukurlah kita berhasil mengantar terenggiling dengan aman. Hah? Oh, mereka saling berpelukan. Mendadak ada beruang coklat yang menerjangku. Lalu bagaimana? Aku bergulat dengannya. Begini. Lalu beruangnya lelah dan kabur. Kau dengan beruang? Itu keren sekali. Tapi kalau bertemu beruang coklat, berbaring tengkurap dan jangan bergerak sampai dia pergi menjauh. Oke, Ranger Rocky. Apa ada cerita keren yang lainnya? Mungkin lain kali, Leo. Aku harus patroli satwa liar sekarang. Oh, kurasa sampai nanti, Ranger Rocky. Dadah, Ranger Cilik. Dadah, Ranger Rocky. Hai, Ranger Cilik Zari. Ada apa? Hai, Leo. Lihat, dua kadal raksasa saling berpelukan. Oh, Kurasa mereka bukan berpelukan. Ayo kita cari informasi kadal itu di komputer. ide bagus, Katie. Aku ikut denganmu. Aku akan menunggu. Oke, Zari. Sampai nanti, Hiro.
Mereka biawak air Malaya. Mereka bisa ditemui di hutan, rawa bakau, dan bahkan kanal buatan manusia di perkotaan. Biawak air Malaya adalah karnivora, tapi mereka makan berbagai jenis makanan. Mereka memakai lidah bercabang untuk melacak bau mangsa. Kadal yang ditemukan Zari bukan berpelukan. Mereka dua jantan yang bergulat untuk adu kekuatan. Oh tidak! Kita harus hentikan mereka saling melukai. Kami segera ke sana, Zari. Cepat datang, Ranger pamit. Ranger pamit. Jangan bertengkar, kumohon. Hai Zari, jangan terlalu dekat. Hai Leo, aku tidak bisa menyuruh Scar dan Spotty berhenti bertikai. Scar dan Spotty? Itu Scar dan itu Spotty. Oh, tidak. Scar mendorong Spotty jatuh. Oh. Kasihan Spotty, semoga tidak apa-apa. Scar benar-benar nakal. Semoga dia tidak akan bertikai dengan hewan yang lain. Kurasa Scar mencari makanan. Lihat, dia mengendus dengan lidahnya. Oh, tupai. Jangan, Scar. Lihat ke sini saja. Bagus, Hiro. Biawak air tidak akan bisa memanjat pohon. Aku yakin mereka hanya cepat di air. Jangan cepat berasumsi, Ranger Cilik. Ranger Rocky. Jangan cemas, Ranger Cilik. Tupai terlalu cepat untuk ditangkap Scar. Biawak air Malaya sangat pintar berenang. Ekor mereka lebih panjang dari tubuh sehingga mereka lincah di air. Biawak air Malaya kadang istirahat di pohon. Biawak air Malaya memakai kaki kuat dan kuku tajam. Ekor panjang membantu keseimbangan. Apa Scar menyerang Hiro? Tidak, dia hanya melindungi dirinya. Hiro, jangan ganggu Scar. Ada apa, Hiro? Oh, Scar tersangkut di jaring ikan. Bukan, itu Spotty. Kita harus tolong. Ayah pakai baju selam dan menyelam. Tunggu dulu, itu berbahaya. Kau tidak bisa lihat jelas dan ekornya bisa melukaimu. Kita harus angkat Spotty dari air dulu. Tapi bagaimana caranya tanpa terlalu dekat? Aku tahu. Katie, Hiro, ikut aku. Zari, kau dengan Ranger Rocky dan awasi Spotty. Baiklah, Leo. Awas, di bawah. Ke arah sini. Bukan, yang lain. Belum terkait di jaringnya. Katie, ambil alih. Aku akan turun dan pasang kait ke jaring. Kau di sana, Leo. Aku saja. Huah! Wow, keren. Turun sedikit lagi. Ini dia. Dan sudah. Angkat dia, Ranger Cilik. Tentu, Ranger Rocky. Ini dia. Kau sudah bebas. Dah, Spotty. Jaga dirimu. Dadah. Misi sukses. Syukurlah kami membebaskan Spotty dari jaring ikan. Hai Leo, aku menantangmu untuk adu panco denganku. Apa? Kau mau adu panco denganku? Kau takut kalah? Tentu tidak. Ayo mulai. 3, 2, 1, ayo. Ayo Hiro. Hah? Hahaha, aku menang. Hei, itu curang. Ayo kita ulangi. Hiro tidak boleh membantumu kali ini. Bagus, anak-anak. Kalian Ranger hewan liar hebat. Nah, masuklah. Hah? Tangki ikan? Masih ada ikan di dalam. Kau butuh air. Bertahanlah, kawan. Akan kubawa ke laut. Dia kabur. Kemari, Hiro. Tidak, hentikan. Kau harus mandi. Oh, Hiro, lihat ada apa. Hiro, kembali. Oh, hai Ranger Cilik Zari. Hai, Leo.
Aku menyelamatkan ikan aneh. Air di tangkinya tidak cukup, jadi akan kulepas ke laut. Itu ikan. Kurasa, aku yakin kalian bisa cari tahu. Aku pergi dulu. Telepon ditutup. Harus kucari di komputer. Tunggu aku, Katie. Sampai nanti, hero bau. Coba lihat. Zari menemukan tembakul totol biru. Tembakul adalah amfibi. Berarti mereka bisa hidup di darat dan air. Di darat, mereka bisa bernapas dengan menampung air di insang. Dan mereka juga bisa bernapas lewat kulit yang basah. Walau mereka ikan, tembakul lebih nyaman merangkak di lumpur daripada di air. Malah mereka bisa tenggelam kalau tidak bisa keluar dari air. Jadi tembakul tidak bisa di laut. Semoga belum Zari lepaskan. Sudah, Leo. Ikannya selamat. Zari, itu tembakul. Tempatnya bukan di laut. Dia bisa tenggelam. Kita harus keluarkan tembakul dari laut. Tapi aku tidak tahu dia kemana. Kami akan segera ke sana. Ranger pamit. Jangan buang waktu. Ketemu di bawah. Ranger Leo siap. Wuhuu! Ranger cilik beraksi. Latipu 1 menyala. Berangkat! Tembakul. Tembakul. Oh, apa yang kulakukan? Aku yakin dia di dekat sini. Oh, ada potongan kayu dan sesuatu di atasnya. Itu tembakul. Oh, burung camar. Di sana, tunggu. Menjauh, camar. Pergilah! Mereka tidak mau pergi. Menurut informasi, suara burung pemangsa bisa menakuti camar. Coba pakai suara elang. Berhasil. Hei Zari, pakai ini untuk ambil tembakul. Terima kasih, Katie. Ayo, Skippy. Ini dia. Sekarang ayo bawa Skippy ke tempat di mana dia bisa hidup dengan senang di darat dan di air. Oh, hiu. Halo, Ranger cilik. Ranger Rocky. Maafkan aku. Aku sedang mengajari ikan berenang. Kalian Ranger sedang apa? Kami ingin memulangkan Skippy, tapi kami bingung di mana rumahnya. Halo, Skippy. Aku tahu tempat untukmu. Tembakul biasanya ditemukan di hutan bakau dan lumpur dekat pantai. Tembakul bergerak dengan melengkungkan tubuhnya ke samping dan mendorong lumpur untuk maju. Mereka bisa merangkak di lumpur dengan sirip dan ekor. Aku yakin Skippy akan suka hutan bakau. Bagaimana, Skippy? Aku rasa dia suka ke hutan bakau. Maaf, Hiro. Kau harus tunggu di sini. Kurasa Hiro punya misi lain. Kesini, Ranger cilik. Lihat, Skippy. Kau punya banyak teman. Silakan. Oh tidak, jangan lagi. Tidak, kali ini berbeda. Dia seperti menari. Benar, Skippy mencoba menarik perhatian. Bagus, Skippy. Dah, Skippy. Hiro, kami kembali. Sekarang kau harus mandi. Misi sukses. Syukurlah Skippy ke rumah baru. Leo, cepat bantu sebelum Hiro kabur lagi. Akhirnya Hiro bersih. Wow! Katie juga bersih. Bagus, anak-anak. Kalian Ranger hewan liar yang hebat. Hai Ranger cilik. Mungkin kalian tidak sering bertemu dengan hewan liar. Tapi kalau kalian bertemu mereka, ingat 3 hal ini. 1.
hindari kontak dengan hewan. 2. Tetap tenang. 3. Panggil orang dewasa untuk membantu. Tekan subscribe dan klik tombol suka.